Bapak jasad kita itu kan ada jasad dan ruh itu kan ada kayak. Jadi bapak roh kita ini manusia ini siapa gitu? Jadi gini, itu nanti bisa dibaca di kitab Tarikhul Anbiya atau di kitab Sirul Asrornya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau di Tarikhul Anbiya siapa Al-Baghdadi, ketika saya baca itu kitab itu, dia bilang gini, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian setelah Nabi Adam diciptakan itu nanti terlihat ada seperti dari sulbinya, dari belakang punggung Nabi Adam itu muncul, itu ada warna yang terang seperti anggaplah seperti terangnya matahari. Ada yang terangnya itu seperti lampu, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang gelap. Lalu malaikat tanya, itu siapa? Itu siapa? Kemudian dijawab, kalau yang gelap itu adalah nanti ruhnya orang-orang yang tersesat. Lalu yang redup itu adalah ruhnya orang-orang yang biasa. Lalu kalau yang terangnya seperti lampu itu adalah ruhnya para ulama. Lalu yang terangnya seperti matahari itulah ruhnya para nabi. Jadi ruh yang diberikan oleh Tuhan itu bagian memang ya memang ruh dari Tuhan. Maka keterpisahan ruh itu, jadi kalau Syekh Abdul Qadir bilang, kenapa kok manusia itu pertama kali lahir itu menangis? Itu adalah manifestasi dampak dari kesedihan ruh. Ruh yang dari mana? Karena selama ini ruh ini dekat dengan Tuhan. Ruh ini suci, dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika ruh ini masuk ke jasad manusia, ketika di alam rahim itu belum terlalu tampak rasa sakit, keterpisahannya belum nampak. Jadi ketika nampak rasa keterpisahannya ketika manusia itu dilahirkan, makanya bayi ketika lahir itu menangis. Itu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena keterpisahan ruh dari yang kuasa. Siapa itu ya? Maka secara fisik kita itu Bani Adam, tetapi ruh yaitu balik ke Tuhan. Makanya makanannya ruh itu adalah zikir Tuhan, tidak seperti fisik yang makannya tubuh. Dengan ruhnya Muhammad. Jadi ada hadis itu memang debatable. Ada hadis gini, laulaka ma khalaqtu hadzal aflak. Laulaka itu kalaulah bukan kamu, itu hadis qudsi. Nah, laulaka kanya itu diarahkan kemana? Itu nur. Itu nur Muhammad. Tapi nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Itu masih nurnya. Jadi Allah Maha Tahu, artinya apa? Nanti bumi ini, ketika bumi ini diciptakan, diemban oleh manusia menjadi khalifah, maka untuk manusia itu mengerti bahwasanya manusia itu diciptakan, maka Allah kirim utusan, mulai dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, sampai terakhir adalah Nabi Muhammad. Tetapi yang dikatakan Nur Muhammad itu bukan Nabi Muhammad. Bahkan sampai Nabi Adam sendiri itu tahu ada nur. Rasanya la ilaha illallah, ketika berjalan di surga melihat ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Nabi Adam itu tahu. Dan siapa itu? Allah mengatakan nanti dari keturunanmu akan lahir seorang nabi yang menjadi
imamnya para nabi dan utusan, namanya Muhammad, tetapi bukan nur itu. Sama seperti halnya catatan yang ada di dunia ini semua sudah tercatat di Lauhil. Jadi kalau istilahnya itu gitu. Allah pengen apa? Muncul nur. Nur ini kemudian memancarkan, lahirlah nanti adanya kolam. Kolam inilah kemudian yang mencatat. Dari kolam inilah nanti semua ketentuan-ketentuan. Oh, ada nanti namanya Kadabi, ada nanti namanya Najri, ada. Ya karena ketika Allah menciptakan muncullah nur. Gitu ya, tapi udah